Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas seputar vertigo hari ini bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Junia. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai klasifikasi juga dok ya. Tapi belum selesai dok, mengenai klasifikasi kita. Ada banyak sekali klasifikasi mengenai vertigo ini. Tapi sebelum itu nih dok ya, ini kalau untuk vertigo ini Dr. Elsa, ada nggak sih mungkin penyakit medis lain nih? Ini salah artikan, oh kayak ini vertigo. Ternyata setelah dicek penyakit lain itu ada nggak sih dok? Atau pernah ada pengalaman nih dokter di Vaskes 1 gitu? Karena sebenarnya vertigo ini adalah gejala, dia bukan suatu penyakit. Dia itu gejala dari penyakit lain. Berarti yang harus kita tahu itu adalah penyebab vertigonya. Karena dia bukan suatu penyakit, dia adalah gejala dari suatu penyakit. Nah, kalau dibilang apa biasanya penyakit apa? Sebenarnya yang dijelaskan sama Dr. Junia ya, ada yang Meniere tadi ya, ada labirinitis dan sebagainya. Kalau diikuti dengan penyakit lain biasanya yang komorbiditasnya. Biasanya memang yang orang tekanan darah tinggi bisa menyebabkan vertigo. Misalnya orang dengan diabetes juga bisa larinya ke vertigo. Itu adalah penyakit penyertanya. Tapi kalau dibilang vertigo, dia adalah gejala. Dia adalah bukan suatu penyakit pastinya. Berarti memang harus dicari lagi penyebab pastinya itu apa. Ataukah BPPV tadi yang memang posisinya, ataukah memang ada gangguan di bagian telinganya, entah itu infeksi, entah itu penyakit yang lainnya, seperti itu. Oh, berarti dengan begitu vertigo itu bukan penyakit, gejala. Dia adalah gejala yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain setelah vertigo ini. Itu kan ada berbagai macam klasifikasi. Kita bahas lebih lengkap lagi dok ya. Oke, kita lanjut. Nah, pemirsa di rumah perlu di-note ya, vertigo ini sama dengan demam. Maksudnya derajatnya itu sama dengan demam. Gejala dari satu penyakit, penyebabnya bisa banyak. Oke. Kita yang ke sentral. Jadi kalau sentral itu ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan. Di mana saraf keseimbangan? Itu di daerah percabangan otak dan cerebellum. Atau cerebellum itu namanya otak kecil ya. Nah, gejala vertigo sentral biasanya ini bertahap. Gejalanya muncul bertahap-bertahap. Kalau yang tipe perifer biasanya gejalanya lebih mendadak, terutama yang perubahan posisi. Oke. Satunya penglihatan ganda. Kenapa? Dia di bagian otak yang mengatur penglihatan, jadi penglihatannya bisa ganda, sukar menelan, kelumpuhan otot-otot wajah, sakit kepala yang parah, sampai kesadaran terganggu, kadang berbicara pun jadi terganggu, hilangnya koordinasi. Maksudnya koordinasi itu adalah nanti kita dites tuh, disuruh kayak gini. Kalau orang tuh gini dia, nggak bisa nyatu. Karena nggak lihat tadi dok ya? Bisa nggak lihat karena dia nggak tahu tuh sensasinya itu. Kita kan tahu nih, ini harus ketemu ujung gitu. Dia bisa nggak ketemu, oke? Mual muntah dan tubuh terasa lemah. Gejalanya lebih ke arah ke seluruh tubuh. Berbeda dengan tadi areanya masih area kepala saja gejala yang awal. Pusingkah, mualkah, begitu ya, masih berhubungan. Oke. Nah, apa saja penyakit yang berhubungan dengan vertigo sentral? Kalau tadi ada penyakit yang ke arah telinga ya, ada Meniere, BPPV dan lain-lain tadi. Nah, kalau di sentral ini pertama stroke. Jadi dia stroke kemudian muncul gejala vertigo. Begitu. Jadi masyarakat jangan pusing. Misal kalau kita ibaratkan ke demam ya, dia kena virus malaria misalnya, akhirnya demam gitu. Virus DBD, denggi. Akhirnya gejalanya demam. Seperti itu juga vertigo. Ada penyakit penyebabnya kemudian muncul gejalanya vertigo. Stroke, multiple sklerosis, tumor, trauma di bagian kepala, migrain, infeksi, kondisi peradangan. Nah, ini nice to know aja karena biasanya ini muncul gejala penyakit utamanya dahulu kemudian disertai vertigo. Pasti dia datang biasanya bukan keluhannya vertigo, tapi dia sudah misal tumor misalnya ya, dok ada pembengkakan, ada benjolan begitu. Apa aja lagi gejala yang dirasain? Kadang saya sampai pusing dok gitu. Pasti gejala utamanya lebih ke penyakit utamanya ini disertai dengan vertigo. Berbeda dengan perifer tadi, biasanya gejala awalnya dia datang dengan pusing gitu ya. Oke.
Keluhan vertigo biasanya datang mendadak, diikuti gejala klinis tidak nyaman seperti banyak berkeringat, mual, dan muntah. Nih, faktor penyebab vertigo secara sistemik, bisa secara sistemik, neurologik, oftalmologik, maksudnya di mata ya, otolaringologi, daerah telinga, psikologi bisa, nanti disikatnya dengan SNOOP. Jadi penyebab vertigo itu ada banyak. Oke. Next. Nah, tadi udah yang vestibular, ada lagi yang non vestibular. Tadi vestibular bagi dua ya, perifer dan sentral. Ini yang non vestibular. Jadi penyakit vertigo sistemik dengan keluhan yang disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, dan jantung. Kalau yang neurologi, gangguan vertigo disebabkan oleh gangguan saraf, begitu. Ini intinya vertigo yang disebabkan oleh penyakit lain. Atau vertigo oleh gangguan mata, disebut juga vertigo oftalmologis. Kalau di vaskes umum masih jarang kita temui. Biasanya kalau udah non vestibular, mereka langsung ke dokter spesialis atau memang yang sudah dengan penyakit lain yang lebih berat. Oke, vertigo yang akibat berkurangnya fungsi alat pendengaran disebut vertigo otolaringologis. Yang disebabkan oleh stres disebut juga vertigo psikogenik. Ada loh banyak pasien yang mulai depresi atau tekanan stresor yang tinggi, gejalanya salah satunya pusing. Kita aja kalau dapat masalah, pusing gitu ya, gitu. Itu sebenarnya pengaruh ke psikologisnya. Pengaruh ke psikologis ya. Ini kalau pembagiannya, perifer dan sentral, gejalanya perbedaannya ini. Kalau sentral lebih ke penglihatan ganda, kalau perifer pandangan gelap. Kalau ke sentral sukar menelan, kalau yang perifer rasa lelah dan stamina menurun saja. Gitu, nggak sampai yang separah yang sentral. Ini gejalanya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, tapi ini dirangkum. Mungkin pemirsa di rumah kalau mau lihat boleh di screenshot atau difotoin ya, gejalanya kurang lebih seperti ini. Nanti fokus kita, ini kan ada banyak penyakitnya, kita nggak bahas semuanya, kita lebih ke BPPV karena itu yang lebih mudah diajarkan. Nanti ada diajarkan oleh dokter Elsa ya dok ya, cara-caranya dan tips-tipsnya buat pemirsa di rumah. Mungkin itu saja. Jadi dulu dok ya. Ini dok, kalau untuk vertigo ini mungkin kalau ada di penyakit lain atau gejala lain itu kan ada pemeriksaan awal nih. Kalau vertigo ini bisa nggak sih dok kita ngecek dulu di awal nih, kira-kira ini aku ada vertigo atau enggak ya gitu. Kan kadang ibu-ibu paling banyak dok ya, bisa nggak sih dicek itu, pertanyaan banyak sekali seperti itu dok ya. Kalau untuk vertigo ini gimana dok? Kalau sampai saat ini belum ada ya screening untuk vertigo itu sendiri. Tetapi ya itu sebenarnya sama aja sih pencegahan atau screening untuk vertigo ini dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya ya dengan PHBS-nya itu perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya dengan menjaga ya kesehatan tubuh umum dulu lah, dari tensinya, dari gula darahnya, dari heart rate-nya, dan yang umum-umum seperti itu. Tapi kalau untuk yang khusus, untuk screening khusus untuk vertigo itu belum ada. Belum ada. Kita akan lebih lanjut lagi dok ya pembahasan mengenai vertigo ini. Boleh langsung dokter Elsa. Oke, kita langsung ya. Ini katanya tadi bakal bagi-bagi tips juga dok ya. Betul. Iya. Oke, sekarang kita bicaranya dengan diagnosa, untuk menegakkan diagnosa. Nggak bosan-bosan dari anamnesis atau dengan pertanyaan medis. Tadi mungkin sudah dengan cukup jelas ya oleh Dokter Junia, kalau biasanya khasnya itu adalah yang paling banyak juga adalah yang BPPV, yang perubahan posisi. Jadi keadaan yang memprovokasi timbulnya vertigo itu karena perubahan posisi kepala dan tubuh ya. Nah, kalau khasnya sudah sampaikan oleh Dokter Junia, ada yang berputar, jadi merasa seperti dirinya itu memang berputar, atau sekelilingnya lingkungannya berputar, seperti itu ya. Atau dia merasa melayang, dan sebagainya. Intinya itu sebenarnya adalah ilusinya diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya, posisi keadaannya, posisi lingkungannya itu dalam keadaan yang diam, seperti itu. Ya, jadi kalau datang pasien biasanya dia langsung bilang, dok saya ngerasa pusing, terus kayak kayak melayang, kayak gempa, seperti itu. Jadi kita udah, oh ini kayaknya vertigo, ngarah-ngarah ke vertigo. Nah kalau keadaan umumnya biasanya kemungkinan kelainan sistemik yang dicurigai mendasari timbulnya vertigo seperti hipotensi ortostatik. Nah, apa itu hipotensi ortostatik? Biasanya tekanan darahnya itu adalah rendah. Nah, tekanan darah yang rendah biasanya juga mendasari dari vertigo ini atau BPPV itu sendiri. Tapi tentunya untuk pemeriksaan vertigo ini dok ya, itu memang harus ke dokter dulu dok ya. Benar. Kita tidak bisa langsung sendiri nih self diagnose. Karena memang kalau kita self diagnose hasilnya juga nanti malah lain lagi. Itu memang tidak disarankan dok ya. Kita akan bahas lagi dok mengenai vertigo ini.
Jadi pemirsa memang untuk pemeriksaan dari vertigo ini pemirsa harus lebih aware lagi ya untuk ke dokternya. Jangan kemana-mana, kita hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.